Ini gangguan nih. Jadi bikin continue. Unmute. Unmute Bang, ya. Continue. Shalom mak ubat dahulu pan. Sebelum buka kita data, kami undang kita untuk sejenak saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan menyertai-Mu juga. Bersama-sama dengan orang Kristen Nias, mari kita saling memberi salam dengan cara yang biasanya orang Nias lakukan di dalam pertemuan-pertemuan adat maupun pertemuan formal lainnya. Wahai saudaraku, datanglah. Semua umat percaya, datanglah. Marilah kita datang memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita merayakan dua peristiwa penting, yaitu UM Sunday dan internasionalisasi UM yang ke-25. Kita bersyukur kepada Tuhan atas warisan iman, kekristenan, dan atas perjalanan kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar, keluarga UM. Di dalam Kristen tidak ada gereja besar atau gereja kecil, tidak ada gereja miskin ataupun gereja kaya, tidak ada gereja desa ataupun gereja kota. Kita semua adalah gereja, tubuh Kristus, setara di dalam melaksanakan pelayanan dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan pujian.
Allah kami yang Maha Agung dan Kekal, dituntun oleh kuasa Roh-Mu, kami gereja-gereja hasil pembukaan ilmu, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Misi dan Firman, telah menata dan merestrukturasi kembali kehidupan kami sebagai umat organisasi dalam satu persekutuan keluarga besar, keluarga UM. Selama 25 tahun, kami telah berjalan dan berkarya bersama-sama. Semua ini boleh terjadi hanya karena kasih-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang telah mempersekutukan dan mempersatukan semua. Engkaulah ya Tuhan yang telah menolong kami mengatasi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi Tuhan segala ujian dan suku kami. Di dalam ibadah ini, saat kami merayakan dan meneruskan kehidupan kami bersama sebagai satu persekutuan, hadirlah ya Tuhan bersama kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar melalui ibadah ini iman kami dikuatkan, komitmen kami dibaharui, dan hati kami diserahkan oleh-Mu. Kami memohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Semangat duduk. Dengarkanlah firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Aku Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain ada anakmu. Jangan membuat patung yang menyerupai Allah yang ada di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sulit menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang mengguru dan memberi kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang memiliki aku. Sampai aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melaksanakan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Buat 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memberkatinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya langit memenuhi tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai namamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui segala dosa yang kita berbuat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, sering kami hidup seakan-akan tidak ada Engkau di dalam hidup kami, dan kami gagal menjadi saksi-Mu. Kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami sering menyakiti perasaan sesama dan hanya diam menyaksikan berbagai kejadian yang tumbuh di sekitar kami. Kami tidak punya belas kasihan kepada mereka yang menderita, tertekan, dan terpikirkan. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dan melakukan apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampuni ya Tuhan keegoisan, keangkuhan, kecemburuan di hati kami, yang berlaku dalam diri kami untuk menunjukkan kesatuan gereja. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibahasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasihnya, setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 8-12. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan sangka segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu
berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, karena meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah semua anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, berupa dan amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Dan mereka yang berharga beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengantarkan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus dalam telah mengampuni kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah menarik kehidupan kita dari perpecahan dan perpisahan ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Allah menggenggam kita dalam cinta kasih-Nya. Segala kebutuhan kita Allah sediakan. Dalam ibadat ini, mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan segala yang kita miliki, sebagai ucapan syukur atas kasih setia Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyi inilah persembahan. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami terima dari Engkau, dan sebagian dari apa yang kami terima, kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini, dan jadikanlah saluran berkat-Mu dalam menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita menyanyi, kita mendengarkan dulu vokal ya dari seorang minggu kita satu.
sendiri. Dan berikut, oh mereka yang tadi. Rekaman. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan Ini kan? saat dunia dikecewakan dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti
nanti. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian dengan menyambut satu Gembala nomor 18 ayat 1 sampai 3. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang selalu baru hari lepas hari, bahkan setiap pagi yang Kau perbarui dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Minggu UM pada saat ini, kami mau disapa oleh kebenaran firman sebagai bagian dari kesatuan kami, kebersamaan kami. Gereja-gerejamu, tubuh Kristus yang Kau hadirkan di muka bumi. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Markus 3, 20 sampai 35. Begini firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu,
Mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan, sudahlah tiba kesudahan. Tetapi, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus, Shalom. Marba halus na siyang Salam. malas Salam. Sukacita na luar biasa bahwa memang kita selalu diberi kesempatan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, siang kasoman sa persayaon di bagas Turani Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita mengalami apa yang disebut dengan diejek? Pernahkah kita mengalami apa yang disebut dengan dimaki, dicaci di dalam perjalanan kehidupan kita? Pastilah itu sangat-sangat menyakitkan. Diomongin orang, dikatain, diejek, dan mungkin berpikir jelek tentang sesuatu yang baik yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, sudahlah, udah tahu kita itu apa dalam pikirannya itu, nggak jujur itu, nggak murni itu, pasti selalunya ada udang di balik bakwan, katanya kan. Mungkin kita merasa seperti apa? Mungkin kita merasa kecil hati, merasa kerdil dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ina,
kita haganupan, firman Tuhan pada saat ini menghadirkan sebuah kenyataan yang disampaikan bahwa ternyata diomongin itu, diejek itu, dicaci itu, bahkan dikatakan dihujat itu, ternyata bukan hanya pernah kita rasakan, bukan hanya sesuatu yang asing di tengah-tengah dunia ini. Dan itu barangkali yang suka diperalat oleh sahabat atau saudara-saudara kita yang bahkan menghujat negara yang satu, membakar bendera negara yang satu, meledeki pemimpin negaranya, memaki-maki, mencaci, apa segala macam. Dan kita mungkin pernah berada di sana juga, atau juga menjadi pelaku, atau juga merasakan hal yang sama. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesusmu pernah mengalami hal yang sama. Apa itu? Yesus bahkan dikatakan sudah tidak waras. Bagaimana rasanya? Dikatakan atau mendapat cap seperti itu. Ulang mah patakar-tangar siya nuay. Ay masing. Nariti nuay. Pasti sakitnya luar biasa. Gak usah dengar-dengar namborumi itu. Yang udah gilanya namborumi itu. Gak usah dengar tulang itu. Kan saparindo naritikin, dapat dua-duai. Yang lebih parahnya, sampai pula ke telinga kita sendiri. Bapak Ina, firman Tuhan menyapa kita dengan kebenaran yang terindah. Apa itu? Ternyata bagi Tuhan, bagi orang percaya, dan bagi setiap kita, siapapun, caci maki, hujatan, dan perkataan orang yang negatif tentangmu, terlebih dalam pelayananmu, jangan sampai membuatmu terpengaruh. Jangan sampai membuatmu terhempas untuk sebuah pelayanan yang indah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu juga pernah menjadi alasan ketika Bapak Inang mau diangkat menjadi samas atau si tua, atau mungkin ketika perjalanan menjadi samas, banyak omongan orang, banyak ejekan orang, atau apapun itu. Tapi marilah melihat tipikal Tuhan Yesus ini. Marilah melihat keberadaan Tuhan Yesus ini. Bahkan ketika orang mengatakan dia sudah gila, bahkan ketika orang sudah memberi branding yang jelek tentangnya, tapi ketika itu memberitakan, tapi ketika itu menyuarakan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai dirimu terpengaruh. Jangan sampai dirimu justru dimatikan oleh omongan atau ungkapan negatif tentangmu di dalam kehidupanmu. Dengan catatan, kalau firman Tuhan, kalau kebenaran yang dari Tuhan, yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Dan hal itu semakin menarik. Justru semakin dikatakan Yesus itu sudah gila, justru ketika branding itu, negatif itu, diletakkan, dimeteraikan di dalam diri Yesus, justru semangatnya melayani, justru semakin luar biasa. Lihatlah bahkan dikatakan, makan pun mereka tidak dapat. Ada kesembuhan yang luar biasa. Tidak terpengaruh apa yang dikatakan oleh orang lain tentang. Tapi Tuhan tetap melayani, tetap memberitakan, tetap menyembuhkan, tetap melakukan mujizat itu. Bahkan dikatakan, sampai makan pun mereka tidak dapat. Memang ternyata tidak dapat makan ini pun bukan yang aneh bagi
Terkhususlah pendeta-pendeta ini ya. Dulu ingat waktu di Tanjung Beringin, di Resort Sumbul ditempatkan, ya hampir seringlah seperti itu. Waktu Fikar juga pernahlah mengalami itu ya. Kita berpikir, wah itu kan acaranya jam sekian, nanti pasti dapat makan lah itu gitu ya. Rupanya berjalan terus ibadah sampai sore, jangankan makan, air minum pun tak kelihatan. Jadi kalau memang banyak pendeta yang sakit mah, yang persoalan dengan usus, dengan lambungnya, ya memang bukan hal yang aneh lah itu ya. Atau mungkin juga kita sering berada di dalam situasi itu. Kita buat ibadah rumah tangga mulainya jam 7. Lalu pendetanya berpikir, oh nanti pasti makan dulu gitu ya. Pendeta dengan semangatnya datang mau partonggoan. Tapi ternyata ibadah dulu. Dan ibadah berakhir jam 9 atau jam 10. Pendetanya sudah kewalahan, sudah keroncongan, dan kelaparan lah akhirnya. Walaupun akhirnya makan juga, iya, kalau makan. Tapi itu tidak seberapa lah, belum begitu luar biasa lah itu dibandingkan oleh apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi benarlah situasi yang dialami Tuhan Yesus itu adalah bagian dari semua pelayanan ini. Bahkan mungkin kita lupa dengan diri kita sendiri, bahkan mungkin kita lupa dengan kesehatan kita sendiri, bahkan mungkin kita lupa dengan apa yang sebenarnya yang harus kita penuhi dulu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Makanya Tamas Nami, Situan Nami, ya belajarlah dari hal itu. Orang-orang percaya juga belajarlah dengan seperti itu. Belajarnya seperti apa? Kalau persekutuannya jam 7 malam, ya nggak apa-apa lah makan dulu ya. Jangan sudah jam 10 baru makan malam katanya. Jam 10 bukan makan malam lagi. Atau nasihatnya untuk pelayan-pelayan Tuhan, memang nggak baik untuk berharap kepada orang lain. Ya, dibekalinlah dirinya ya, minimal roti kering, atau minimal bawa roti, minimal bawa minuman, daripada berharap nanti dapat makan. Kalau di Bogor masih enak, mungkin bisa 5 menit kita cari rumah makan. Tapi ingat kalau di kampung sana, rumah makan nggak ada, boro-boro rumah makan. Rumah jemaat pun jauh, gimana mau makan? Tapi teringatnya pendeta, ini mau khotbah apa mau bicara makan? Ya, itu menjadi bagian dari firman Tuhan ini. Bahwa sering kita bahkan tidak dapat makan atau lupa makan dari perjalanan pelayanan kita. Tapi sekali lagi yang mau dikatakan adalah jangan sampai dirimu terhempas, jangan sampai dirimu hancur oleh apa kata orang tentang. Itu juga yang membuat kita tidak perlu membela Yesusmu untuk sesuatu yang dikatakan orang di luar sana tentang Yesusmu. Tidak juga kita harus membantah, tidak juga kita harus mengajak perang untuk orang yang mengatakan engkau kafir, engkau tidak beragama atau apapun. Di dalam kehidupanmu tidak perlulah demo atau apapun itu. Sebab hidupmu, sebab imanmu, sebab keberadaanmu bukan tergantung apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan tentang dirimu, tentang pelayananmu. Yesus pun disebut sudah tidak waras lagi. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang pada saat itu mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul, penghulu setan, dan dia mengandalkan kuasa setan memberikan penyembuhan. Lalu Tuhan Yesus menjawab dari ayat yang ke-23 sampai
ayatnya yang ke-27. Itu jawaban Tuhan Yesus. Digarisbawahi dengan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau Tuhan Yesus hidup barangkali 5 tahun yang lalu, Tuhan Yesus akan bilang bunyi iklan itu. Iklannya apa? Masa iya jeruk makan jeruk gitu ya. Masa iya iblis mengusir iblis. Sesama iblis pasti dong sohid. Sesama iblis pasti dong saling mendukung. Kan begitu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajar kita untuk memahami bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus mengandalkan kuasa iblis. Mari ingat bagaimana Yesus diuji, dicobai ketika dia sedang berpuasa. Mentah-mentah Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis dari hadapan." Iblis dan Tuhan Yesus adalah seteru yang selalu bertolak belakang dalam kehidupan ini. Dan tidak mungkin Yesus memakai kuasa iblis. Sebab tidak mungkin seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin iblis itu mengusir iblis. Sarupa doa. Kalanidum si Jolomonta. Aido asemarnaro hagadupan si Borisa. Kalau masih punya bule-bule, kalau masih punya dukun-dukun sesajen nahan buta air, yang bukan maan. Aido ase membahas si Borisai, total berkuasa ibadah sendiri tak. Jangan sampai mau mati jadi persoalan. Harus buka tingkap langit, harus buka tingkap atap rumahmu. Harus memuntahkan sesuatu. Sarupa doa sama antena di televisi ay. Kalau ni marantena do kita asero siaran TV ay. Kita juga seperti itu. Ketika ada iblis, ada kuasa-kuasa kegelapan dalam diri kita, maka kuasa-kuasa kegelapan yang lain akan selalu datang dalam diri kita. Makanya jangan pernah mengandalkan, makanya jangan pernah hidup di dalam keberadaan di luar Tuhan Yesus. Lalu apa pesan berikut? Kalau dikatakan bagaimana mungkin iblis dapat mengusir ini? Anggudung halak nang kerasukan. Kalau ada orang yang kesetanan, jangan bawa lagi kepada dukun, kepada orang pintar. Tapi sonari memang agak sulit doma kata orang pintar. Tapi jawabannya ternyata benar. Kenapa disebut dia orang pintar? Karena yang datang ke sana adalah orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Makanya dia dibilang orang pintar. Tidak mungkin dia akan mampu mengusir setan itu. Sebab dia pun dirasuki oleh setan. Sebab dia pun berguru dengan setan, dengan iblis. Makanya Bapak Inam, kita semua, kalau ada yang kerasukan atau kena kuasa kegelapan, dibawanya ke Tuhan Yesus. Dibawanya ke gereja. Didoakan. Diberikan pengusiran setan. Ulang buan kita. Kubani si bolis. Lampit marmalas ni ukur bolis si dia. Kalani domma dong asoman. Kan sarupa mai anggo ibon kita halak nak kerasukan. Kubani si bolis. Kan marmega masih bolis ay kan. Teman kita datang maroh asomanta. Mega mawurta marpasti ukur mai kan gini masonai kan. Gak mungkin dia mau mengusirnya. Ya kalau boleh semakin banyak lagi yang kerasukan setan gitu ya. Kalau boleh lebih banyak lagi kerasukan iblis. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mematahkan ini. Bahwa kuasanya menyembuhkan, bahwa kuasanya memberikan pengajaran, itu semua bersasal kumbani Tuhan nebata. Makanya Tuhan Yesus maka tahun di dalam kehidupan kita dari ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Yesus adalah kekuatan yang luar biasa itu.
Yesus tidak butuh minta izin kepada sang iblis. Kalau iblis itu merasa lebih kuat, kalau merasa iblis itu hebat. Tapi kuasa Yesus itu tidak membutuhkan izin iblis. Dia akan datang dan mengenyahkan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan yang bekerja di dalam kehidupan pribadi yang dirasuki oleh setan tersebut. Bapak inang kita genupan dan dihargai bagas Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya. Semua hujat yang mereka ucapkan. Ayat 29 yang menjadi tema kita. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kenapa itu dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah karena orang menghujatnya. Bahkan hal yang lebih aneh, ketika keluarganya pun berada di dalam situasi yang sama. Apa dikatakan ayat yang sebelumnya tadi? Keluarganya datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dua hal yang bisa kita lihat di sana. Mungkin keluarganya merasa prihatin, iba, kasihan kepada Tuhan Yesus, dikatakan kerasukan setan, dikatakan sudah gila, dikatakan tidak waras lagi. It's okay, itu sesuatu yang positif. Tapi bahaya yang kedua adalah apa itu? Tidak lain adalah bahwa keluarganya sendiri pun mengimani, mengaminkan apa kata orang tentang Yesus itu. Dan itu hal yang terberat. Ketika orang yang dekat dengan kita, ketika orang yang kita anggap menjadi dukungan untuk sebuah pelayanan di dalam kehidupan kita justru juga lebih percaya apa kata orang lain, lebih percaya kepada apa kata orang tentang anakmu sendiri, tentang suamimu sendiri, tentang istrimu sendiri. Itu sangat menyakitkan. Dua hal itu yang bisa disampaikan dalam situasi itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau menghujat Yesus masih bisa diampuni. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Apa yang dimaksud di sana? Yang pertama sekali ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ulang mar pernalang tumbina pasing, jangan menghujat Roh Kudus. Yang pertama itu adalah ini sekarang zaman ini tumbina pasing. Ini sekarang adalah zaman Roh Kudus. Allah Bapa di dalam teokrasi sudah turun tangan langsung. Tapi manusia tidak juga mendengarnya, tidak juga mengimaninya. Lalu yang kedua, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi. Bahkan Yesus itu disalibkan, dibunuh, dan tidak dianggap. Lalu di sini kekuatan Trinitatis ini. Apa itu? Roh Kudus dijanjikan, diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Roh Kuduslah yang terakhir. Tidak ada lagi kuasa yang lain. Cukuplah Tritunggal itu, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu. Anggohita petotap mempernalang, anggohita petotap mendiadakan, anggohita petotap menghujat Roh Kudus. Maka tidak ada alasan untuk mengampuni kesalahanmu, mengampuni dosa-dosa, dan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Lalu apa yang kedua? Kita harus sampai kepada pemahaman apa menghujat yang dimaksud. Menghujat yang dimaksud adalah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan yang terus-menerus meniadakan, mematahkan, memutuskan suara Roh Kudus di dalam diri. Artinya pribadi yang selalu tidak mengakui ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Itu namanya menghujat. Pekerjaan yang terus-menerus dan tidak pernah berpikir untuk berubah, untuk bertobat, untuk mengimani bahwa Roh Kudus itu benar adalah bagian dari Allah yang tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Lihatlah apa yang dikatakan ayat yang ke-30 itu. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika asik mengajar, datanglah keluarganya Yesus tadi. Saudaranya, juga mamanya, mau mengambil Tuhan Yesus. Mau menjemput Tuhan Yesus. Lalu firman Tuhan menuliskan, karena mereka tidak dapat masuk, lalu adalah utusan mengatakan kepada Tuhan Yesus, bahwa keluargamu ada di luar. Memang pening lah barangkali ya, pusing lah barangkali. Kepalanya Maria, hatinya Maria, dan saudara-saudaranya tentang itu. Lalu diutuslah orang untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, berusaha menemui engkau. Apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, siapa ibu dan siapa saudara? Aneh mendengarnya. Kok iya Tuhan mengatakan seperti itu? Sudah jelas-jelas mamanya yang datang, saudaranya yang datang, adiknya yang datang. Kok Yesus mengatakan, siapa ibuku dan saudaraku? Sesuatu yang negatif? Enggak. Itu sesuatu yang positif, bahkan begitu luar biasa. Sama dengan ibadah kita pada saat ini, ketika kita memakai ibadah BNKB. Beginilah struktur, beginilah tata ibadah mereka. Dan mereka juga saudara kita. Mereka juga sahabat kita, meskipun tata ibadahnya mungkin tidak seperti GKPS. Tapi meskipun berbeda, mereka adalah bagian dari kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ingat, Tuhan Yesus tidak mengatakan, mereka bukan saudaraku. Nggak ada kalimat itu. Yesus bukan mempernalar atau mengatakan bahwa Yesus tidak mengakui itu mamanya, itu saudaranya. Enggak ada firman Tuhan tuliskan itu. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk lebih luas lagi berpikir tentang siapa saudara kita, tentang siapa sahabat kita, tentang siapa yang dikatakan oleh penghuni kerajaan sorga, yang dikatakan oleh saudara di dalam Kristus. Apa itu? Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan adalah yang melakukan kehendak Allah. It's the point. Bahwa Tuhan Yesus memperlebar konsep saudara itu. Saudara itu bukan hanya berbicara tentang hubungan darah, bukan mau berbicara tentang persekutuan, bukan mau berbicara tentang persekutuanmu di dalam GKPS. Tapi itu bicara tentang siapa yang melakukan kehendak Allah, siapa yang beribadah yang menyenangkan Allah. Dialah saudara kita. Makanya Bapak Ina, anggo sesama purba do marhasoman, lang aneh hai. Karena itu, anggo sesama manihuruk do marhasoman, apa yang aneh sih itu ya? Anggo damani, pakundamani do marhasoman, apa yang aneh di sana? Gak ada yang aneh di sana. May tombor-tombor keluarga Sinaga, ulangnya tahun tahun Sinaga ini kan. Aku Sinaga pakun Sinaga do marhasoman, perempuan. Gak ada yang aneh di sana. Anggo girisan pakun girisan pe marhasoman, gak ada yang aneh di sana. Tapi ketika kita bisa marhasoman bersahabat dengan orang yang bukan semarga, bukan sabuta, bukan segereja,
tapi diikat oleh pribadi yang melakukan kehendak Allah. Hai masa si Tomni, saudara di dalam Kristus. Makanya lagu sekolah minggu itu mengantar kita. Kau saudaraku, engkau saudaraku, kita semua saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik? Bapak Inang, jangan suka ngebully orang. Jangan suka menghakimi orang tentang apa yang dilihat oleh mata kita. Jangan cepat mengambil kesimpulan tentang orang lain. Sebab belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu benar. Lihatlah Tuhan Yesus ternyata juga mengalami hal seperti itu. Lalu yang kedua, tetaplah melayani. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah memberitakan kerajaan Allah. Sebab Tuhan tahu ketulusanmu, niat baik. Dan jangan biarkan omongan orang mematahkanmu untuk melayaninya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jadilah saudara bagi setiap orang. Dengan apa? Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Martombo. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat karyamu di dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita bahwa Tuhan kami, Yesus kami, bukanlah Tuhan yang memakai kuasa si iblis. Sebab kami teramat percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa si iblis bisa dipatahkan, bisa dihancurkan, bisa dilenyapkan. Sebab nama Tuhanlah di atas segala nama. Sebab Tuhanlah pribadi yang kami imani, yang bahkan melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi pikiran kami, tapi bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak atas kami. Tuhan Yesus Kristus, mungkin setiap kami pernah mengalami hal yang sama, diomongin, diejek, dicap jelek, dipikirkan negatif tentang orang di luar diri kami. Untuk semua pelayanan kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus ketulusan melayani engkau, memberitakan firman, menjadi kuat kami, sehingga kami tidak tergantung apa kata orang, tapi apa kata Tuhan di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk menjadi saudara bagi orang lain. Bukan hanya bicara tentang sebuah situasi primordial, hubungan darah, kekerabatan, atau apapun itu. Tapi biarlah hanya dilandasi saudara, keluarga, di dalam kerajaan Tuhan, melakukan kehendak-Mu di dalam hari-hari. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati juga Tuhan, gereja BNKP yang menjadi tuan rumah pada minggu 2 minggu, sehingga kekuatan untuk saling mendukung, kekuatan untuk saling bekerja sama bermitra di dalam kerajaan Allah semakin nyata hadir di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini kami, pakailah kami seturut dengan rencana. Amin. Suara tidak ada. Unmute dulu, unmute. Sektor 1. Yang di HP sektor 1. Unmute.
sektor 1 tolong di-unmute. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Cepat mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Apa Pendeta? Warta jemaat dulu, Pak. Apa itu? Hah? Bapak Pendeta doa syafaat. Jadi pertama warta jemaat dulu, setelah warta jemaat baru doa syafaat. Maaf ya, maaf. Itu doa syafaat
sudah dicakup oleh lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Jadi bukan terpisah. Jadi sekarang warta jemaat, kalau warta jemaat dianggap selesai, berarti sekarang bernyanyi Aku Gereja, Kamu Gereja. Doa Ya. syafaat itu dimulai dari L. Jadi langsung Muhammad Doding kita Muhammad Doding. Iya, lain G. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita sebagai anggota keluarga besar UM terikat di dalam misi bersama yang berakar pada misi Allah dan adalah misi Allah. Misi tersebut terwujud di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dengan keyakinan teguh kepada Allah pemilik dan sumber misi, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami dari pandemi ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih belas kasihan dan kebaikan. Kami mengingat para pemimpin kami di lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan di berbagai lembaga masyarakat lain. Kami mohon kepadamu, anugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu berjalan di dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kebenaran, untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang transparan dan bersih. Kami mengingat para kaum muda di tengah-tengah kami
Peliharalah kehidupan mereka. Kuatkan mereka menghadapi godaan-godaan zaman. Jauhkan dari perangkap narkotika dan obat terlarang lain. Games, pergaulan bebas, dan berbagai efek negatif perkembangan teknologi. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kepedulian terhadap generasi muda kami. Kami mengingat seluruh gerejamu ya Tuhan. Khususnya gereja-gereja anggota UM. Kiranya Tuhan memampukan gerejamu untuk melayani dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih partisipasi dalam kami untuk terlibat aktif di dalam pelayanan gereja. Kami menyerahkan lembaga misi UM di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan persekutuan dan persatuan yang telah terjalin di antara anggota UM dan terus menolong UM di dalam melaksanakan seluruh program-program yang telah direncanakan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih solidaritas dan untuk UM. Permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Laku Horas mabata ganuban. Oras. Oras. Ya. Oras, selamat hari Minggu buat kalian. Oras. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mengidang. Ya, jadi langsung manihur nami teneh gubani hita alani hari Minggu narohon bahinota do ay mahorja bagana pasing. Jadi alani ay minihur nami dan cutok kita ma kebaktian taon ay ma untuk
Marguru, ya, Marguru Horja Bagal. Jadi di Arni Hurnami, Ilian Hanami Panorang Bani Panditata. Terima kasih. Biar mas kita masongon lengkap buani amnesiole dokter kita Aima Horja Bagal Napasing nalaho ibadah kita untuk tanggal 13 Juni nanti masongon nasional kita lebih dahulu dibenahi, dilengkapi dengan pemahaman tentang apa perjamuan kudus itu di dalam kehidupan kita, terkhusus bagi ibadah ta. Nah, gabe bagian perintah humbani Tuhan Yesus yang tidak lain adalah sebuah perjamuan makan yang terakhir ketika Tuhan sebagai tuan rumah, sebagai pribadi yang menjamu murid-muridnya, dan juga sebuah peringatan bahwa kebersamaan mereka sebagai dolma manusia akan berakhir, dan Tuhan berpesan Aido Asia tahun menjadi sakramen buat kita, karena Tuhan langsung berpesan memerintahkan hal ini sehingga dia menjadi sakramen buat kita. Firman Tuhan tertulis, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi jelas do perintah ai luar kumbani pemangani Tuhan Yesus, dan biarlah itu juga menjadi kekuatan bata bahwa perjamuan kudus juga adalah bagian dari mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, sebagai perintah kesetiaan ketaatan kita untuk ikut di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Nah, berikut nasiroli pada sanami marhite perguruan ta panorang on. Ulang be namin adong pemikiran bahwa perjabakan Napasing adalah hanya untuk orang yang tidak berdosa. Itu adalah pemahaman yang salah. Anggo berpikir kembali situasi ai, berarti lang adong be sahala kita nabui mendihuti perjabakan Napasing. Karena semua manusia itu berdosa. Tapi Horja Bagal Napasing justru dihadirkan agar kita mau untuk mengampuni, mensopotkan, bahkan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi atau tidak akan melukai Tuhan Yesus kembali, bahkan menyalibkannya lagi. Janahal negati da subata apa yang sering melalui tata ibadata na tahun pandita ibagas gorani na ibata bapa Tuhan Yesus Kristus apa tundi Napasing persaya maham dumasasa haganut dosamu. Mari tidak hanya memeteraikan itu lalu berpikir gampang sekali untuk memperoleh pengampunan itu. Sebab apa? Tata ibadah tahun sudah menghantar kita
untuk lebih lagi memahami akan apa arti perjamuan kudus itu. Aido ase pardone isobut, ada keberadaan mansukot pendosa. Dia tahun, apakah saudara mengaku bahwa saudara telah berdosa sejak dilahirkan? Napa duahon, apakah Anda merasa sedih dan menyesali dosa-dosamu? Napa tuluhon, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diutus untuk menyelamatkan orang berdosa dan yang telah mati dan bangkit, menanggung dan menghapus dosa kita? Napa upatkon, apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus? Lalu napa limahun disebut, apakah saudara bersedia menerima hidup baru? Hal itu menjadi step, menjadi langkah-langkah untuk memperoleh pengampunan dosa itu. Dan karya Tuhan memberikan kampunan dosa bani hayu parsiwangi. Jadi bukan serta-merta ketika pendeta sebagai wakil Tuhan mengatakan dumasasa mageluk dosamu, maka itu akan terjadi. Tidak. Tapi kita harus melihat bagaimana langkah yang dihadirkan oleh tata ibadah kita. Radu kita mensupport dosa, radu kita mengampuni, persaido kita, akun sambatni. Nah, kalau itu sudah kita imani, kita lakoni, maka apa yang dikatakan, yang dimeteraikan oleh Tuhan, dosamu telah diampuni, benarlah, itu telah diampuni. Lalu apa yang mau dinyatakan di dalam perguruan kabarikan orang tidak lain adalah diminta kesiapan hati hubata. Anggohita halaksi malungun bani hasafarion iboto kita do kitanda kita do istilah menguras. Tapi itu di dunia perjanjian lama atau di dunia kita sebelum saat ini. Tapi menguras yang maksud ijon adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, pikiran, dan keberadaan di Golgota seutuhnya menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Lalu berikut, nasioli pada subata, marilah mengimani bahwa roti dan anggur itu adalah wujud tubuh dan darah Kristus sendiri. Kaido ase hahomion menjadi kekuatan kita bersama. Bahwa roti pakon anggur ai benar-benar tubuh dan darah Kristus Yesus itu sendiri. Hal ini haporsayan nasonaido semakin menguatkan kita bahwa kita diubahkan, kita menjadi pribadi yang baru. Dengkosi manjalo kerja bakal napasi. Langbe kedagingan tanah menguasai, tapi tubuh Kristus yang menguasai kehidupan kita. Darah Kristuslah yang mengaliri tubuh kita, sehingga kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Manusia yang melakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menjadi pribadi yang tetap mengandalkan iman percayanya kepada Kristus. Sebab Yesus bahkan telah memberikan nyawanya untuk kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Sampai-sampai dia rela mati di kayu salib agar kita semua terselamatkan, agar kita diselamatkan. Sebab kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa membuat kita menjadi manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Untunglah Tuhan Yesus datang dan bersukacitalah untuk apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus menjadi jembatanmu untuk sampai kepada Allah Bapa. Hubungan yang terputus itu menjadi
sesuatu yang diperbaharui di dalam Kristus. Jadi jelas pemahamannya bukan tergantung sebagaimana banyaknya roti kita makan dan anggur kita minum, atau seberapa sering kita melakukannya. Tapi semua tergantung tentang iman kita, mengimani bagaimana Yesus yang tersalib itu menjadi kekuatan kita untuk sebuah karya keselamatan di dalam kehidupan. Terima kasih, selamat mengikuti percobaan nafasi. Dan jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang rutinitas. Jangan biarkan itu menjadi hanya ibadah sesu malam. Tapi mari mengimaninya adalah salah satu karya Tuhan untuk menghadirkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan mau memasuk kita agar ubah. Amin. Kondo subani ketua Bapak Perangirta. Ya, terima kasih Mak Ubani Panitata. Nadok pada skon sonah hita mempersiapkan hadiriota laho mangalo-alo korja bagal pasing aima hari Minggu narohon. Dom hujai hurnami ase di arma tangar hita lobi ting kuriata ibagas nasi mingguon aima nasi hols pada skonon ni sekretaris jemata. Ya, terima kasih Ketua. Jadi piga penekanan khusus ting bata aima na perlobe berita marujungguluh doma marujungguluh hasomata sakuryo nama Bapak Jeffrey Berlin Purba anggota Kuria Hun Sektor 2 bani nari Jumat 4 Juni 2021 Rumah Sakit Harapan Pematang Siantar. Janah genupan acara penimbunan pe lakukan isyatardo. Jadi tonggon hita sekeluarga dari kon bapak tetap sehat janah podas homani tarapoh. Baru selanjutnya untuk Horja Bakal tanggal 10 Juni sadarion domain hita marguru HBN janah hubani pengurus sektor ase berkoordinasi ma pakon bendahar Kuria pasal bahan HBN ase boidas distribusion hubani anggota Kuria tatene. Selanjutnya bani hari Minggu na lauro kadang do rapat koordinasi PHMJ pakon pengurus Resort Bogor. Jadi ase obata PHMJ personai homani anggota Sinode Bolon ase mardingat tanggalai. Selanjutnya pembangunan rumah dinas Preses Distrik Pitu. Jadi halani doma nari Minggu pedoma iben hanamen bani ting jane tong do yarapkon ipangindo obata partisipasi bani jemaat ase boy homani di hut nalaho berpartisipasi Pak Bani pembangunan rumah dinas Preses Distrik Piduai. Nepar Pudi Sahali, umani dukungan pengumpulan dana hubani dana pensiun GKPS bani tanggal 23 Mei nasalpu domai lantik panitia fundraising pengumpulan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS Mariana ini Bekasi jana harung doholi acara pengumpulan dana secara virtual ilaksanahon tanggal 1 Agustus 2021 Marianan Hun GKPS Cikoko Jakarta. Jadi hita nasi holman dihuti, bodoh holiman dihuti secara online. Jana Arab homani uhur homani pimpinan sinode pakon panitia mangindohon hubata ase diut hita homani marsiurupan bani horja ai laho menupaki dana pensiun ai. Jadi aima pasal dukungan pengumpulan dana pensiun GKPS. Selanjutnya mengenai parduiton duit na masuk bata bani na seminggon aima 22 juta 275.000 rupiah 22.275.000 rupiah. Mengenai saldo ATP status parduiton ta per bulan Mei 2021 saldo kas jemata aima 5.511.140 rupiah. Mengenai laporan keuangan bidang panitia renovasi Persaton saldo per 4 Juni 2021 aima 561 juta 16.580 rupiah jana
Bohomani penekanan bata mengenai nomor 2 janji iman senare dong dope outstanding 504 juta 150.000 rupiah na perlu homani hubata na lape dope melunasi aset tong-tong homani tene marsirupan hita pasal ai. Jadi aima ting-ting nama sabata bani Saminggon ipola hanami hubani ketua. Ya, terima kasih Sekretaris Jemaat. Jadi sahalinari pagul pahon hari Minggu narohon perota do Forja Bagal Napasi. Dapat 2 hon do mubani ting-tingai memang sesuai hubani koordinasi distrik partisipasi tahan kuria GKPS Bogoron domai total hon 7,5 juta kalau tidak salah. Jadi halaniai arapurnami atau kadong kita nalaho si hol manupaki homa boy melalui bendahara jemaat. Ya, jadi aima sadanari aima balita nama rujung guluh na syatarai halani pagulita dai aima sektor 2. Jadi melalui pengurus serikat Agape domai himbau di grup majelis pakonde di grup di sesi bapa ase boy homahita pabere tupata ya pabere tupata hubani keluarga bersangkutan. Jadi boy mau melalui bendahara jemaata atau bendahara serikat Agape. Bendahara serikat Agape ta aima situa nyonya Nahason Damani guru kurba. Jadi soaima penekanan homahuban nabi dari nabi mahuban Indonesia per sektor sada ya. Oras. Ya, terima kasih ke Puji Tuhan. Baru itu. Dalam rapat sekta gue. Jadi ya, oke. Oras. Doma. Ya, Doma. Ya, oke. Jadi ini Doma tonggal 2 boras kan ya panorami. Jadi sonaima akibat tiata bagasterion ibani haganu parlan nyai saling mak Doma hita do pose homa halani minggu uem do sedarion model kebatian ni Kristenias ado na ibon hita. Jadi memang marga tigati do ibani suku bangsa nadong Indonesia on aido nakin na sobo di paditatay kita itu sama dia dapat Tuhan bani beda-beda suku nadong i negara ton aido kekayaan tak jarang aido pasu-pasu bata nadong i Indonesia on. Jadi salinari hanami makatahon terima kasih bani pendeta sunai homagi hubani nasyam naduk marugas par sektor sada na membangun kebatiata ibani sedarion. Selamat hari Minggu, selamat salam sehat membuat kehidupan. Oras, Mak. Oras.